Baiklah, kita mulai saja karena sudah jam 2:10 ya. Maaf tadi Bapak agak terlambat karena tadi ada urusan, baru nyampe rumah. Baiklah, yang hadir hari ini ada 5 orang ya, yaitu Edel Trudis, Helena, Bagus Andika. Selanjutnya yang hadir Putu Gede Mahendra. Selanjutnya yang hadir Niputu Irmayanti Fadila. Selanjutnya yang hadir Nilo Gede Cynthia Pramesti dan Angelina Firantri Jamal. Bapak saya dulu materinya. Untuk topik hari ini, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu penentuan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode last in first out ya. Jadi untuk last in first out di sini yaitu dengan menggunakan stok barang setelah adanya terjadinya persediaan awal ya. Jadi adanya stok di persediaan awal dan setelah itu akan ada pembelian. Jadi pada saat menggunakan metode last in first out, nanti yang digunakan adalah stok yang pembeliannya, bukan persediaan awalnya. Jadi persediaan awalnya yang kedua yang digunakan ya. Maaf mikrofonnya agak rusak. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu sama seperti kemarin, yaitu pada tanggal 1 April 2018 ada persediaan awal sebanyak 120 unit, di mana harga pokoknya Rp25, sehingga jumlahnya jadinya 100 kali 20 kali 25, hasilnya 3.000 ya. Selanjutnya saldo unitnya 120, sehingga harga perolehan tinggal disalin saja, sama seperti metode first in first out ya. Kemudian terjadi pembelian pada tanggal 7 April 2018 itu sebanyak 80 unit, di mana harga pokoknya yaitu Rp26, sehingga jumlahnya 80 dikali 26. Sehingga saldo unitnya jadinya 120 ditambah 80 jadinya 200. Kemudian harga peroleh persediaan 3.000 ditambah 2.080 jadinya 5.080. Kemudian ada penjualan 150 unit ya tanggal 15 April. Nah, di dalam metode FIFO, nah di persediaan awalnya yang digunakan terlebih dahulu. Sedangkan di metode last in first out yang digunakan adalah persediaan terakhir yang dibeli ya. Persediaan terakhir. Jadi persediaan terakhir itu pada tanggal 7 ya. Tanggal 7 karena setelah persediaan awal itu ada pembelian, sehingga pembeliannya ini yang digunakan terlebih dahulu ya. Sehingga 80 unitnya digunakan semuanya karena ada penjualan 150 unit ya. Sehingga 80 dikali 26 nanti ya. Jadi 80 dikali 26 itu hasilnya 2080. Kemudian saldo unitnya 200. Oh bukan ya. Kita cari lagi satu ya. Karena 150 unit ya. Jadi 150 dikurangi 80, jadi kita kekurangan lagi 70 unit supaya memenuhi penjualan 150 unit. Jadi 70 unitnya nanti diambil dari persediaan awalnya ya. Jadi persediaan awalnya diambil itu harga pokok per unitnya Rp25, 70 dikali 25 hasilnya 1.750. Kemudian saldo unitnya tinggal kita kurangi 200 dikurangi 80 dikurangi 70 itu hasilnya 50 unit ya. Jadi berkurangnya jumlah saldo stok yang ada di gudang ini diakibatkan oleh adanya penjualan ya.
Selanjutnya 5.080 dikurangi 2.080 dikurangi 1.750. Hasilnya 1.250. Kemudian ada pembelian tanggal 20 April 2018 sebanyak 100 unit di mana harga pokoknya Rp27. Sehingga 100 dikali 27 itu hasilnya 2.700. Kemudian 50 ditambah 100 hasilnya 150. Selanjutnya harga perolehan kita tinggal ditambahkan 120 250 ditambah 2.700. Hasilnya 3.950. Selanjutnya di persediaan akhir jadinya tinggal kita masukkan angkanya. Jadinya ini 100-nya ya. Jadi 100 unit pada saat pembelian tanggal 20 April 2018 belum digunakan sama sekali. Jadi kita masukkan di pada persediaan akhirnya di fullin aja 100 unit. Di mana untuk harga pokoknya yaitu Rp27, sehingga 100 dikali 27 hasilnya 2.700. Kemudian sisanya yaitu ada di persediaan awal ya, karena tadi kita sudah mengambil 70 unit, jadi sisanya di persediaan awal itu adalah 120 dikurangi 70. Hasilnya 50 unit ya. Selanjutnya dikali 26 sehingga 50 dikali 26 hasilnya 1.300. Sehingga satu unit pada persediaan akhir 100 ditambah 50 jadinya 150. Ini Pak pindahkan. Nah ini 150 datangnya dari ini ya 100 ditambah 50. Selanjutnya untuk harga perolehan persediaan jadinya 2.700 ditambah 1.300. Kok berbeda? Oh ya ini ya. Ini yang berbeda ya. Seharusnya 25 di sini ya. Nah nanti bisa tahu benar dan salahnya itu di harga perolehan persediaan ya. Jadi di harga perolehan persediaan pada tanggal 20 April 2018 itu harus sama dengan nilai dari harga perolehan persediaan di persediaan akhir pada tanggal 30 April 2018. Kemudian ada penjualan 150 dikali 200. Jadi 200-nya di sini adalah harga jual ya. Selanjutnya dikurangi ya, dikurangi pajak final 0,5% dikali 30.000 hasilnya 150. Kemudian penjualan setelah pajak 30.000 dikurang 150 hasilnya 29.850. Selanjutnya harga pokok penjualan itu didapatkan dari jumlah pada saat terjadi penjualan pada tanggal 15 April 2018 yaitu 2.080 ditambah 1.750 hasilnya 3.830. Selanjutnya untuk mencari laba rugi bersih sebelum pajak itu didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan ya. Di sini hasilnya 26.170. Selanjutnya laba rugi bersih setelah pajak didapatkan dari penjualan setelah pajak dikurangi harga pokok penjualan 3.830 hasilnya 26.020 rupiah ya. Nah dari penjelasan Bapak ini mungkin ada pertanyaan. Ini ada chat mungkin terlalu cepat. Pak ulangi lagi. Ya Bapak ulangi lagi ya. Terlalu cepat katanya. Nah ini Bapak hapus bagian ini ya. Nah Pak ulangi lagi. Nah selanjutnya, nah di sini pada tanggal Bapak ulangi ya. Untuk analisa metode last in first out itu pada tanggal 1 April 2018 di sini terjadi penjualan. Maaf,
persediaan awal ya, sebanyak 120 unit. Jadi harga pokoknya di sini Rp25. Di sini Bapak dalam bentuk ribuan ya untuk rupiahnya, tapi nolnya lagi 3 Bapak hilangkan kan. Sehingga untuk jumlahnya di sini 120 dikali 25 ya. Hasilnya 3.000. Untuk saldo unit pada tanggal 1 April 2018 itu 120 unit. Tinggal dipindahkan jumlah unit yang ada di persediaan awalnya. Selanjutnya, harga perolehan persediaan itu tinggal kita pindahkan. Nah, di sini pindahkan dari jumlah ya. Dari jumlah tanggal 1 April 2018 itu sebesar 3.000. Selanjutnya, tanggal 7 April 2018 ada pembelian sebanyak 80 unit dengan harga pokoknya Rp26, sehingga jumlahnya 80 dikali 26. Hasilnya 2080. Untuk saldo unitnya, karena ada pembelian, otomatis stok yang ada di perusahaan atau di gudang itu akan bertambah. Jadinya 120 ditambah 80 hasilnya 200. Sehingga untuk harga perolehan persediaan jadinya 3.000 ditambah 2.080. Hasilnya 5.080. Kemudian pada tanggal 15 April 2018 terjadi penjualan sebanyak 150 unit. Sehingga di dalam metode LIFO, stok yang digunakan adalah stok yang ada pada tanggal 7 April 2018, yaitu sebanyak 80 unit. Ya. Beda dengan metode FIFO. Jika metode FIFO yang digunakan terlebih dahulu yaitu persediaan awalnya. Jadi persediaan awal atau stok awal. Ya. Setelah itu harga pokoknya tinggal kita pindahkan jadi 80 unit dengan harga pokok Rp26. Tinggal kita kalikan 80 dikali 26 itu hasilnya 2080. Selanjutnya, karena yang baru digunakan stoknya 80 unit sedangkan penjualannya 150 unit, berarti kita kekurangan lagi 70 unit ya. Jadi 70 unitnya kita ambil dari stok di persediaan awal pada tanggal 1 April 2018, di mana harga pokoknya itu adalah Rp25. Tinggal kita kalikan 70 kali 25, 1.750. Kemudian untuk saldo unitnya berkurang ya. Jadi 200 dikurangi 80 kurangi 70. Kenapa dia dikurangi? Karena adanya penjualan ya. Jika ada pembelian bertambah stoknya, jika ada penjualan berkurang stoknya ya. Selanjutnya harga perolehan persediaan itu di sini kita dapatkan dari harga peroleh persediaan yang didapatkan pada tanggal 7 April 2018 dikurangi dengan jumlah ya, jumlah yang kita dapatkan dari pada tanggal 15 April 2018 yaitu sebesar 2080. Jadi nanti 5.080 dikurangi 2080 dikurangi lagi 1.750. Hasilnya 1.250. Kemudian pada tanggal 20 April 2018 terjadi pembelian sebanyak 100 unit di mana harga pokok per unitnya Rp27.
Sehingga 100 dikali 27 itu hasilnya 2.700. Kemudian saldo unitnya karena ada pembelian 100 unit berarti stoknya bertambah. Jadi 50 ditambah 100. Hasilnya 150. Kemudian harga perolehan persediaannya jadinya 1.250 ditambah 2.700. Hasilnya 3.950. Untuk persediaan akhir, nah di sini ditanya persediaan akhirnya tanggal 30 April 2018. Pertama kita masukkan jumlah unit pada tanggal 20 April 2018 sebanyak 100 unit, di mana harga pokok per unitnya itu adalah sebesar Rp27, sehingga 100 dikali 27 hasilnya 2.700. Sedangkan sisanya lagi 1 itu ada sisa stok di persediaan awal pada tanggal 1 April 2018, yaitu sebanyak ya 120 dikurangi 70. Ya, karena tadi ada penjualan 70 unit, kita ambil 70 unitnya dari persediaan awal. Jadinya 120 dikurangi 70. Hasilnya 50 unit. Kemudian masukkan harga pokoknya Rp25. Selanjutnya tinggal kita kalikan 50 kali 25, hasilnya 1.250. Sehingga kita untuk saldo unitnya tinggal ditambah di persediaan akhir. Di persediaan akhirnya jumlah unit yang ada itu adalah 100 ditambah 50, hasilnya 150. Kemudian harga perolehan persediaan 2.700 ditambah 1.250, hasilnya 3.950. Selanjutnya kita aplikasikan dari hasil analisa yang ada di tabel ini, kita masukkan ke dalam laporan laba ruginya. Di sini ada penjualan sebanyak 150 unit dikali 200 ya. Jadi penjualannya ada 150 unitnya itu datang dari tanggal 15 April ya 2018. Nah, di sini ada penjualan 150 unit ya. Sehingga 150 dikali harga jual. Jadi harga jualnya Rp200 misalnya. Ini dalam bentuk ribuan, jadi anggap saja harga jualnya 200.000 ya. Selanjutnya ada pajak ya. Jadi pajak final, karena di pajak dalam perusahaan itu ada dua, ada final dan pajak normal ya. Jadi pajak normalnya itu berdasarkan pasal 31E ya. Jadi tarif normalnya itu adalah 25% dikali 50% dikali penghasilan kena pajak. Di sini Bapak gampangkan saja ya cara menghitung pajaknya. Bapak pakai pajak final sehingga gampang cara penghitungannya. Jadi 0,5% dikali 30.000 ya, hasilnya 150 ya. 30.000 dikurangi 150 hasilnya 29.850. Kemudian ada harga pokok penjualan. Jadi untuk harga pokok penjualan berasal dari tabel LIFO-nya. Nanti di sini sudah Bapak tandai ya. Jadi kita ambil datanya dari 2080 ditambah 1.750. Hasilnya 3.830. Kemudian laba atau rugi bersih sebelum pajak itu didapatkan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi di sini untuk laporan laba ruginya masih sangat-sangat sederhana ya. Karena dia di masing-masing perusahaan itu beda-beda ya. Jadi ada jika perusahaan jasa beda, nanti perusahaan dagang beda ya. Karena di sini kita menghitung stok barang, jadi perusahaan yang digunakan adalah perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, kita kurangi ya, penjualan dikurangi harga pokok penjualan.
Itu hasilnya 26.170. Selanjutnya laba rugi bersih setelah pajak didapatkan dari penjualan setelah pajak 29.850 dikurangi harga pokok penjualan 3.830. Hasilnya 26.020 rupiah. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ditanyakan. Ada Bapak terlambat ya. Mungkin tadi terlalu cepat mungkin. Loh, dari sini ya. Ada pertanyaan lagi dengan penjelasan Bapak tadi? Karena ini materi Vivo ini mungkin sudah kalian dapatkan di akuntansi lanjut ya. Karena Bapak ngajar di akuntansi lanjut juga, akuntansi lanjutan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan maka dan untuk tugasnya sudah Bapak upload ya di Google Classroom. Batas akhir pengerjaannya besok ya. Sampai jangan lewat dari jam 23:59 WITA ya. Jika lewat dari itu maka sistem akan memberikan catatan bahwa kalian itu terlambat ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.